Hujan turun sejak sore, bukan hujan deras, tapi rintik halus yang membuat kaca helm buram dan jalan licin. Ardi, 24 tahun, baru pulang dari kota setelah mengantar pesanan terakhir. Ponselnya tinggal 12%. Sinyal menghilang sejak 15 menit lalu. Ia yakin jalan ini jalan pintas. Di peta, seharusnya tembus ke jalan besar. Tapi setelah berbelok sekali, lalu 2 kali, lampu jalan hilang. Aspal berubah jadi jalan sempit, diapit sawah yang terlalu sunyi. Tidak ada suara katak, tidak ada jangkrik, hanya suara mesin motor dan napasnya sendiri. Perasaan tadi lewat sini, gumam Ardi. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 19:07. Di depan, samar-samar terlihat gerbang bambu tua. Di atasnya tergantung papan kayu lapuk bertuliskan huruf yang hampir pudar. Selamat datang, tidak ada nama kampung. Ardi melambat, perasaannya tidak enak, tapi di belakangnya, jalan yang barusan ia lewati sudah tertutup kabut. Tebal, seperti tembok. Ah, cuma kabut sawah, katanya menenangkan diri. Ia melewati gerbang itu. Sekejap saja, udara berubah. Bukan lebih dingin, tapi lebih berat. Rumah-rumah panggung berjajar rapi. Lampu minyak menyala kekuningan di teras. Orang-orang duduk, mengobrol, tertawa pelan. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Tak satu pun menoleh saat motor Ardi lewat. Ia berhenti di depan warung kecil. "Permisi, Pak, ini kampung apa ya?" tanya Ardi. Pemilik warung, seorang pria tua, tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar. "Kampung kami," jawabnya singkat. "Nama kampungnya," Ardi mengulang. Pria itu diam sejenak, lalu berkata pelan, seperti lupa sesuatu yang seharusnya sederhana. "Kami tidak memakai nama." Ardi tertawa kecil, gugup. "Oh, jalan keluar ke kota lewat mana, Pak?" Pria itu menunjuk ke arah yang sama dengan gerbang tadi. "Lewat situ." Ardi mengangguk, berterima kasih, lalu memutar motor. Ia melewati gerbang bambu. Kabut menipis. Namun yang muncul di depannya adalah kampung yang sama. Gerbang, rumah panggung, warung, lampu minyak, jam motor berbunyi pelan. Pukul 20. Ardi menelan ludah. Kali ini, semua orang di kampung itu menoleh bersamaan. Dan senyum mereka tidak sampai ke mata. Jam di motor masih menunjukkan pukul 20. Tidak bergerak, tidak berubah. Ardi mematikan mesin. Suara motor lenyap, digantikan kesunyian yang menekan telinga. Lampu minyak di teras rumah-rumah berkedip lembut, seolah bernapas. Langkah kaki terdengar. Dari salah satu rumah, keluar seorang perempuan parubaya membawa nampan berisi teh panas. Uapnya mengepul, tapi tidak berbau. "Singgah dulu," katanya ramah. "Sore begini jangan buru-buru." Ardi mengerutkan kening. "Sore," perempuan itu tersenyum. "Ya, matahari hampir tenggelam." Ardi menoleh ke langit. Gelap pekat, tidak ada warna jingga, tidak ada matahari, hanya hitam, tanpa bintang. "Saya cuma mau cari jalan keluar," kata Ardi pelan. Sinyal hilang. Perempuan itu mengangguk, seolah memahami sesuatu yang tidak ia jelaskan. "Di sini, sinyal tidak berguna," katanya. "Kalau mau keluar, tunggu sampai waktunya." "Waktunya kapan?" Ia terdiam terlalu lama. "Kalau sudah diizinkan." Ardi menelan ludah. "Siapa yang mengizinkan?" Perempuan itu menoleh ke ujung kampung, ke arah rumah paling besar, berdinding kayu hitam, berdiri sendiri di tengah lapangan kosong. Yang di sana, Ardi mengikuti arah pandangnya. Di depan rumah besar itu, berdiri sebuah kentongan raksasa. Tali penggantungnya berayun pelan, padahal tidak ada angin. "Tuh," suara itu terdengar.
bukan dipukul. Seolah berdenyut sendiri, Ardi mundur selangkah. "Tolong," katanya gugup. "Saya orang luar." Perempuan itu menatapnya lama. Justru itu masalahnya. Di sekeliling, warga mulai bergerak. Mereka berjalan perlahan, teratur, menuju rumah besar. Tidak ada suara percakapan, hanya langkah kaki yang sama ritmenya. Ardi sadar sesuatu, tidak satu pun dari mereka membawa ponsel. Tidak ada motor, tidak ada kendaraan, semuanya berjalan kaki. Jam motor berbunyi lagi, klik pelan, lalu berubah. Pukul 19.59. Waktu mundur 1 menit. Ardi terengah. Ini nggak mungkin. Kentongan berbunyi lagi. Tuh, lampu minyak serempak meredup. Perempuan tadi mendekat dan berbisik di telinga Ardi. "Kalau kamu mau tetap hidup, jangan sampai kentongan itu dipukul 3 kali. Ardi menoleh cepat. "Kenapa?" Tapi perempuan itu sudah pergi, menyatu dengan barisan warga. Kentongan berayun pelan. Tuh, Ardi berdiri sendiri di tengah kampung yang bukan milik waktu manapun. Udara semakin dingin. Kabut tipis merayap di antara tiang-tiang rumah panggung. Ardi bersembunyi di balik gerobak kayu kosong, mengintip ke arah rumah besar di tengah kampung. Warga telah berkumpul membentuk setengah lingkaran. Kepala mereka menunduk. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Kentongan tergantung diam. Jam di motor Ardi, yang masih menyala meski mesinnya mati, menunjukkan pukul 19.58. Mundur lagi. "Ini mimpi, bisik Ardi. Tiba-tiba seorang anak kecil melangkah keluar dari barisan. Umurnya sekitar 7 tahun. Bajunya lusuh, kakinya telanjang. Ia berjalan ke tengah lapangan dengan wajah datar. Ardi tercekat. Anak kecil, seorang lelaki tua mengangkat tangan. Dan untuk pertama kalinya, kentongan itu dipukul. Tuh, suara itu bukan sekadar bunyi kayu. Ada gema panjang di dalam dada Ardi, membuat jantungnya ikut bergetar. Anak kecil itu berhenti tepat di bawah kentongan. Ia menoleh ke warga, lalu tersenyum kecil. "Bapak, Ibu, aku pamit," katanya lembut. Tak satu pun warga bereaksi. Kentongan tidak dipukul lagi. Tali kentongan bergerak sendiri, melilit pelan, dan menarik tubuh anak itu ke atas. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Tubuhnya memudar perlahan, seperti asap yang disedot ke dalam kayu kentongan. Dalam hitungan detik, anak itu hilang. Kentongan kembali diam. Lampu minyak menyala normal. Warga bubar, berjalan pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Ardi menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Apa yang barusan terjadi? Seseorang berdiri di belakangnya. "Kamu melihatnya?" Suara pelan itu berkata. Ardi berbalik cepat. Pria muda, kira-kira seusianya. Pakaiannya tampak lebih modern dibanding warga lain, jaket lusuh, celana jeans pudar. "Kamu bukan orang sini," kata pria itu. "Aku juga dulu." Ardi berbisik. Pria itu tersenyum pahit. "Aku tersesat 7 tahun lalu." Ardi merasa kepalanya berdenyut. Kentongan itu, ngapain? Pria itu menoleh ke rumah besar. Setiap 1 jam, kampung ini mengambil satu nama. Bukan untuk membunuh. Ia menatap Ardi dalam-dalam, tapi untuk menjaga keseimbangan. Jam motor berbunyi lagi. Pukul 19.57. Pria itu melanjutkan, suaranya hampir tak terdengar. "Kalau sampai kentongan dipukul 3 kali dalam 1 malam, semua orang luar akan tidak pernah pulang." Ardi menelan ludah, keringat dingin mengalir. "Berapa kali sudah dipukul malam ini?" Pria itu mengangkat 1 jari. 1. Dari kejauhan, kentongan berayun pelan. Ardi dan pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Bagas,
bergerak menyusuri gang sempit di antara rumah panggung. Mereka berjalan cepat, menahan napas, menjauh dari lapangan dan kentongan. "Kalau mau keluar, harus lewat mana?" bisik Ardi. Bagas tidak langsung menjawab. "Kampung ini punya banyak jalan," katanya pelan. "Tapi cuma satu yang diakui." Mereka sampai di ujung kampung, tempat gerbang bambu berdiri. Ardi menyalakan senter ponsel. Cahaya putih menyapu jalan tanah di luar gerbang. "Ini dia," katanya lega. Bagas menarik lengannya keras. "Jangan, terlambat." Ardi melangkah melewati gerbang. Tanah di bawah, kakinya lunak, bukan tanah, tapi seperti lumpur hangat. Bau amis menyeruak. Senter ponselnya berkedip. Di hadapannya, bukan sawah, melainkan kuburan tua. Nisan kayu miring berjajar. Nama-nama terukir kasar, sebagian sudah hilang. Yang membuat Ardi gemetar, tanggal kematian di nisan-nisan itu berbeda-beda, tapi tanggal masuknya sama. Semua bertuliskan, "Masuk kampung, malam ini." "Ini jalan yang tidak diakui," kata Bagas lirih. "Kalau keluar lewat sini, kamu keluar sebagai apa?" Ardi mundur cepat, kembali ke dalam kampung. Begitu kakinya melewati gerbang, kuburan itu menghilang, kembali jadi sawah sunyi. Lampu minyak di kampung mulai meredup. Suara bisik-bisik muncul dari dinding rumah. Bukan suara manusia, seperti kayu yang saling bergesek, membentuk kata. Kentongan kedua, hampir. Bagas menggertakkan gigi. "Mereka tahu kamu mau kabur." "Terus gimana?" Ardi panik. Bagas menunjuk ke arah rumah besar. "Kita harus ke sana." Ardi terbelalak. "Ke pusatnya. Kalau kamu mau nama kamu dipanggil jam berikutnya," Bagas berkata tegas. "Kita harus minta izin langsung." Jam motor Ardi berbunyi nyaring. Pukul 19.56. 2 menit telah hilang sejak ia masuk kampung itu. Dari lapangan, kentongan mulai berayun lebih kencang. 1 pukulan lagi, dan seseorang akan dipanggil. Pintu rumah besar itu terbuka sebelum Ardi mengetuk. Tidak ada suara engsel, tidak ada sambutan. Di dalam, ruangan luas tanpa sekat. Lantainya dari papan tua yang hitam mengilap, seolah sering disiram sesuatu. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki sepuh bersila. Rambutnya panjang, putih, tergerai menutup punggung. Matanya terpejam. Di belakangnya tergantung kentongan kecil, versi mini dari yang di lapangan. Bagas menunduk dalam-dalam. "Penjaga." Ardi ikut menunduk, meski lututnya gemetar. Lelaki sepuh itu membuka mata perlahan. Matanya hitam seluruhnya, tanpa putih mata. "Kamu terlambat," katanya tenang. Ardi menelan ludah. "Saya mau pulang." Penjaga itu tersenyum tipis. Semua yang datang ke sini juga bilang begitu. Ia melirik Bagas. "Termasuk kamu." Bagas menunduk lebih dalam. "Kampung ini bukan perangkap," lanjut penjaga. "Ini tempat singgah bagi mereka yang melangkah di antara niat dan takdir." Ardi mengernyit. "Apa maksudnya?" Penjaga mengetuk lantai dengan ujung jarinya. Tok, jam motor Ardi, yang entah bagaimana berada di saku jaketnya, bergetar. Pukul 19.55. "Waktumu berkurang," kata penjaga. "Setiap jam, 1 nama kami panggil. Itu harga agar kampung ini tetap ada. Kalau saya tidak mau." Suara Ardi bergetar. Penjaga menghela napas panjang. "Kalau kamu menolak aturan, kamu menjadi aturan itu sendiri." Ardi merinding. Bagas memberanikan diri bicara. "Ada cara lain. Kau pernah bilang." Penjaga menatapnya lama. "Ada," katanya akhirnya. "Orang luar bisa pulang, kalau ada yang menggantikannya." Ardi membeku. "Mengganti, menjadi bagian dari kampung," lanjut penjaga. "Bukan mati."
tapi tidak pernah benar-benar hidup. Bagas mengepalkan tangan. Itu sebabnya aku di sini. Ardi menoleh tajam. Kamu mau menggantikanku? Bagas tersenyum getir. Kalau aku pulang, siapa yang jaga keseimbangan? Penjaga menggeleng pelan. Bukan sesederhana itu. Pengganti harus dipilih oleh kampung. Lampu minyak di ruangan berkedip hebat. Dari luar, terdengar suara warga berkumpul lagi. Kentongan besar berbunyi sendiri. Satu ketukan pendek. Tuh, penjaga menutup mata. Pukulan kedua akan segera tiba, katanya tenang. Kalau sampai yang ketiga berbunyi, keputusan bukan lagi milik kita. Jam motor menunjukkan, kentongan besar di lapangan berayun tanpa disentuh. Tali seratnya bergerak sendiri, mengeluarkan suara berderit panjang yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Dari jendela rumah besar, ia melihat warga berkumpul kembali, lebih banyak dari sebelumnya. Ini tidak baik, bisik Bagas. Penjaga berdiri perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai berdecit seperti mengeluh. Kampung telah mencium keraguan, katanya. Dan keraguan adalah undangan. Ia mengangkat tangan. Di udara, muncul bayangan tipis, seperti asap, membentuk huruf-huruf. Nama, bukan satu. Beberapa nama berkelebat, saling tumpang tindih. Ada nama warga, ada yang asing, dan ada satu yang membuat dada Ardi serasa diremas. Ardi, hentikan! Ardi berteriak. Bayangan nama itu bergetar, lalu menghilang sesaat. Kamu belum dipilih, kata penjaga datar. Tapi kampung sedang mempertimbangkan. Bagas memandang Ardi dengan wajah pucat. Kalau namamu muncul 3 kali, kamu yang dipanggil. Ardi gemetar. Terus gimana caranya biar namaku nggak muncul? Penjaga menatapnya lurus. Dengan memastikan nama lain lebih layak. Ucapan itu lebih kejam dari ancaman. Di lapangan, seorang perempuan tua maju ke tengah. Rambutnya memutih, punggungnya bongkok. Ia berdiri di bawah kentongan, menunduk pasrah. Ardi mematung. Dia tahu. Bagas mengangguk pelan. Sebagian warga lahir di sini. Mereka tahu satu hari namanya akan dipanggil. Kentongan di rumah besar dipukul oleh penjaga. Tuh, di lapangan, kentongan besar menjawab dengan gema panjang. TUUK. Perempuan tua itu tersenyum tipis. Giliran saya rupanya. Tanah di bawah kakinya membuka seperti kabut hitam. Tubuhnya turun perlahan, bukan jatuh, seperti disambut sesuatu di bawah. Saat tubuhnya hilang, lampu minyak kembali stabil. Ardi terjatuh berlutut. Ini gila. Penjaga menatapnya tanpa emosi. Kampung ini hidup karena pengorbanan. Seperti kota kalian hidup karena orang-orang yang tidak pernah tercatat. Jam motor berbunyi lagi. Pukul 19.53. Bagas menepuk bahu Ardi. Kalau kamu mau pulang, kamu harus membuat kampung berhenti memilihmu. Bagaimana caranya? Ardi berbisik. Bagas menoleh ke kentongan kecil di rumah besar. Kita harus memastikan pukulan ketiga tidak terjadi malam ini. Di luar, angin berputar pelan. Kentongan besar bergoyang, seolah menghitung waktu. Ardi dan Bagas menyelinap keluar dari rumah besar lewat pintu samping. Lampu minyak di sepanjang jalan kampung redup, nyalanya memanjang seperti lilin yang hampir padam. Kalau kentongan ketiga bunyi, bisik Ardi. Semua orang luar lenyap. Bagas mengangguk. Bukan lenyap, diserap. Mereka berlari kecil menuju lapangan. Kentongan besar tergantung diam, tapi talinya bergetar, seolah ada tangan tak terlihat yang siap menariknya. Ardi melihat sesuatu di dekat tiang kentongan. Jejak kaki, bukan kaki manusia, lebih panjang, lebih tipis, seperti bekas kuku yang diseret. Kampung gak suka dilawan, gumam Bagas. Ardi naik ke tiang,
meraih tali kentongan. Tangannya dingin seperti menyentuh bangkai. Ia menarik sekuat tenaga, berusaha mengikat simpul agar tali tak bisa bergerak. Saat simpul pertama terikat, suara jeritan terdengar dari salah satu rumah. Mereka menoleh. Seorang pria muda terjatuh dari teras rumahnya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit. Dia kenapa? Ardi panik. Bagas menatapnya dengan wajah hancur. Dia lahir di sini, tapi aturannya dilanggar. Kampung menagih cepat. Ardi hampir muntah. Ia melanjutkan mengikat tali. Simpul kedua terpasang. Lampu minyak padam satu persatu. Kampung menjadi gelap. Kabut tebal naik dari tanah, menelan rumah-rumah. Dari dalam kabut, muncul suara-suara berlapis. Bukan teriakan, tapi bisikan serempak. Jangan, ini milik kami. Simpul ketiga hampir selesai. Tiba-tiba tangan Ardi ditarik kuat dari bawah. Ia jatuh dari tiang, bahunya menghantam tanah keras. Di hadapannya berdiri sesuatu. Bentuknya menyerupai manusia, tapi tubuhnya terbuat dari bayangan dan anyaman akar. Wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Kebukan bagian, suara itu terdengar langsung di kepala Ardi. Bagas berteriak, lari. Ardi bangkit terlatih. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat tali kentongan bergerak sendiri, melepaskan simpul-simpulnya satu persatu. Kampung menghapus perlawanan. Dari rumah besar, suara penjaga menggema. Aturan yang dilanggar akan dibayar dengan percepatan waktu. Jam motor Ardi bergetar hebat. Angkanya melompat. Pukul 19.53, pukul 19.45. 8 menit hilang seketika. Kentongan besar berayun lebih keras. Satu pukulan lagi, dan malam ini akan mencapai titik tanpa kembali. Ardi berlari terengah-engah di antara rumah-rumah panggung yang kini tampak berubah bentuk. Dinding kayu memanjang tak wajar, jendela-jendela berpindah tempat setiap kali ia menoleh. Jalan setapak bercabang lalu menyatu lagi seperti ular hidup. Bagas, teriak Ardi. Tidak ada jawaban. Kabut menelan segalanya. Jam motor di sakunya bergetar panas, seperti benda hidup. Ia menariknya keluar. Pukul 19.45, pukul 19.44, pukul 19.43. Detiknya mundur sendiri, lebih cepat dari sebelumnya. Berhenti, berhenti, Ardi memukul jam itu, tapi angka justru meloncat. Dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan tinggi. Mereka tidak berjalan, mereka meluncur, kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuh mereka dibalut kain kampung, wajah tertutup bayang hitam. Warga, atau sesuatu yang pernah jadi warga. Ardi berbelok tajam dan masuk ke rumah kosong. Pintu menutup sendiri dengan bunyi gedebuk berat. Di dalam, rumah itu jauh lebih luas dari luar. Bau tanah basah dan dupa tua memenuhi udara. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih. Ardi mendekat. Semua foto adalah orang luar. Ada yang berpakaian zaman lama. Ada yang memakai jaket ojek online. Ada yang berseragam sekolah. Di sudut setiap foto, ada tulisan tangan yang sama. TERSASAT, tidak pulang. Kamu juga hampir jadi foto, suara Bagas terdengar dari belakang. Ardi berbalik cepat. Kamu kemana saja? Bagas tampak pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Aku dicari. Mereka tahu aku membantu kamu. Ia menunjuk dadanya sendiri. Di balik jaketnya, terlihat bayangan hitam merayap di bawah kulit, seperti akar tipis. Apa itu? Ardi berbisik. Waktu, jawab Bagas. Kalau sudah nempel, kamu tinggal hitungan jam atau menit. Tiba-tiba lantai bergetar. Tuh, satu dentuman keras menggema, bukan kentongan, tapi tanah. Jam Ardi melonjak.
Pukul 19.43 pukul 19.30. Pukulan kedua sudah dekat, kata Bagas putus asa. Kalau kentongan kedua berbunyi, kampung akan mengunci semua jalan. Ardi menatap foto-foto di dinding, lalu menatap Bagas. Masih ada satu cara, kan? Bagas mengangguk pelan. Ada, tapi itu berarti salah satu dari kita harus dipanggil secara sadar. Ardi terdiam. Di luar rumah, bayangan-bayangan berhenti tepat di depan pintu. Mereka tidak memaksa masuk. Mereka menunggu. Rumah kosong itu berderit pelan, seolah ikut bernapas. Bayangan-bayangan di luar pintu tidak masuk, tapi kehadiran mereka terasa menekan, seperti dinding yang perlahan mendekat. Ardi menatap Bagas. Kamu bilang salah satu dari kita harus dipanggil, maksudnya. Bagas menghela napas panjang. Bukan dipilih kampung, tapi menyerahkan diri. Ardi menggeleng keras. Itu bunuh diri, bukan? Bagas membalas lirih. Itu, menyatu. Ia membuka jaketnya. Bayangan hitam di dadanya kini jelas, membentuk pola seperti retakan jam. Angka-angka samar berputar di bawah kulitnya, berlawanan arah jarum jam. Aku seharusnya sudah dipanggil 7 tahun lalu, kata Bagas. Tapi malam itu, aku bersembunyi. Orang lain menggantikanku. Ardi membeku. Siapa? Bagas menutup mata. Adikku. Hening menghantam ruangan. Aku hidup, karena dia hilang. Lanjut Bagas, suaranya pecah. Sejak itu, kampung menandai aku. Aku gak pernah benar-benar keluar. Setiap malam tertentu, aku ditarik kembali. Ardi mengepalkan tangan. Jadi kamu bawa aku ke sini, buat gantiin kamu. Tidak, Bagas cepat menyela. Aku mau mengakhiri siklusnya. Kalau aku menyerahkan diri dengan sadar, kampung akan puas 1 malam penuh. Dan aku bisa pulang, Ardi menyimpulkan. Bagas mengangguk. Selama kentongan ketiga tidak berbunyi. Dari luar, tuh, suara itu mengguncang kampung. Bukan kentongan besar, tapi kentongan kecil di rumah besar. Pukulan kedua, lampu minyak di seluruh kampung padam serentak. Jam Ardi berteriak nyaring di sakunya. Pukul 19.30. Waktu kita tinggal 1 jam, kata Bagas. Kalau lewat, kampung akan mengambil kita berdua. Ardi menatap pintu, lalu menatap Bagas. Kalau aku yang menyerahkan diri. Bagas tersenyum sedih. Kamu orang luar murni. Kampung akan mengikatmu selamanya. Ardi terdiam lama. Kalau kamu, aku sudah setengah milik mereka. Bayangan di luar pintu mundur, membuka jalan menuju lapangan dan kentongan besar. Undangan. Bagas melangkah maju. Kalau kamu mau pulang, jangan lihat ke belakang. Ardi menarik lengannya. Kalau ada cara lain. Bagas menatap Ardi, matanya merah. Ada satu, tapi kampung akan marah. Dari kejauhan, kentongan besar mulai berayun sendiri, lebih cepat dari sebelumnya. Bagas menggenggam tangan Ardi. Dengar, kalau kita hancurkan nama, bukan tubuh, kampung kehilangan pegangan. Ardi menelan ludah. Bagas menggenggam tangan Ardi. Dengar, kalau kita hancurkan nama, bukan tubuh, kampung kehilangan pegangan. Ardi menelan ludah. Menghancurkan nama, nama yang dicatat di kentongan. Bagas menjelaskan cepat. Bukan kayunya, tulisannya. Mereka berlari menuju rumah besar. Gelap total. Hanya cahaya pucat dari jam Ardi yang menerangi jalan. Bayangan-bayangan tidak lagi menunggu, mereka mengejar. Langkah-langkah berat terdengar dari segala arah. Di depan rumah besar, pintu terbuka sendiri. Angin dingin menyapu keluar, membawa bau kayu tua dan tanah basah. Kentongan kecil tergantung di dalam, tulisannya berkilau samar. Nama-nama. Bagas meraih arang hitam dari mangkuk di lantai.
Coret nama yang sedang dipertimbangkan, katanya. Cepat, Ardi mendekat. Di antara banyak nama, satu tulisan berdenyut lebih terang. Ardi Pratama, tangannya gemetar. Kalau ini dicoret, nama itu lepas, jawab Bagas. Kampung kehilangan arah. Ardi menarik napas panjang, lalu mencoret keras nama itu. Tulisan berasap, bergetar, sekejap, seluruh kampung menjerit. Bukan suara, tapi tekanan hebat di dada. Dinding rumah besar retak, lantai berguncang. Di luar, kentongan besar dipukul sendiri. TUUK. Pukulan ketiga, waktu melonjak. Jam Ardi berubah drastis. Pukul 19.30, pukul 18. Mundur 1 jam penuh. Kita terlambat. Bagas berteriak. Penjaga muncul di ambang pintu, wajahnya murka. Mata hitamnya berkilat. Kalian merusak keseimbangan, katanya bergema. Maka kampung akan mengikat yang terdekat. Tanah di bawah kaki Bagas membuka. Akar-akar bayangan melilit pergelangan kakinya. Bagas menoleh ke Ardi, tersenyum kecil. Lari, sekarang. Bagas, jangan sia-siakan, katanya pelan. Namamu sudah lepas. Akar menarik Bagas ke dalam kegelapan. Ia tidak menjerit, hanya mengangguk, seolah menerima. Lampu-lampu kampung menyala kembali, redup. Penjaga menatap Ardi terakhir kali. Pergi, dan jangan cari jalan yang tidak bernama. Kabut menyibak, gerbang bambu muncul, kali ini terbuka lebar. Kabut menipis perlahan saat Ardi melangkah melewati gerbang bambu. Begitu kakinya menjejak tanah di luar, gerbang itu menutup sendiri dengan suara lirih, seperti desahan napas terakhir. Sunyi, lampu-lampu kampung padam satu persatu, hingga yang tersisa hanya kegelapan dan hutan biasa. Ardi terjatuh berlutut, dadanya sesak, udara terasa, berbeda, lebih ringan, tapi dinginnya masih menempel di kulit. Jam di tangannya bergetar pelan. Ia menatapnya. Pukul 22.15. Waktu normal. Bagas, Ardi berbisik. Tidak ada jawaban. Tidak ada gema. Ia berjalan terlatih menyusuri jalan setapak. Beberapa menit kemudian, ia menemukan jalan aspal, retak, berlumut, tapi nyata. Lampu jalan menyala redup. Ardi tertawa kecil, hampir menangis. Aku keluar, aku keluar. Saat itulah ia mendengar kentongan. Bukan dari belakang, dari dalam dadanya sendiri. Tuk, tuk, ia membeku. Detak jantungnya tidak sinkron, setiap denyut diselingi suara kayu dipukul. Ardi membuka jaketnya, di kulit dadanya, samar-samar muncul bayangan angka, retakan halus membentuk lingkaran jam. Tidak sejelas milik Bagas, tapi ada. Tidak, Ardi mundur panik. Ia menatap bayangannya di kaca spion motor yang terparkir di pinggir jalan. Di balik refleksinya, sesaat tampak rumah panggung berdiri di tempat kosong. Ardi memejamkan mata. Saat dibuka, jalan kosong. Motor menyala tanpa masalah. Ia langsung tancap gas, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Namun setiap kali ia berhenti di lampu merah, setiap kali malam terlalu sepi. Ia mendengar kentongan kecil, dan kadang, tepat sebelum tidur, ia bermimpi berada di rumah besar, memegang arang hitam. Menulis satu nama baru, nama yang bukan miliknya. Ardi terbangun tepat pukul 0. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara, tapi karena bau dupa basah yang memenuhi kamar kosnya. Matanya terbuka perlahan, lampu kamar mati, tapi cahaya bulan masuk lewat jendela, membentuk bayangan aneh di lantai. Bayangan itu bukan milik furnitur. Itu menyerupai tiang rumah panggung. Ardi duduk tergesa. Dadanya terasa hangat, berdenyut pelan, selaras dengan sesuatu yang bukan detak jantung. Tuk, ia menelan ludah.
Jam tangan di pergelangan menyala sendiri. Pukul 0, angkanya berkedip, lalu berubah. Tanda pisah titik 2 tanda pisah. Tidak ada waktu. Di cermin lemari, pantulan wajah Ardi tampak normal, sampai ia menyadari ada orang berdiri di belakangnya. Bukan bayangan, benar-benar seseorang. Seorang perempuan tua berkain lusuh, rambutnya memutih dan basah seolah habis kehujanan. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. "Kamu belum selesai," katanya pelan. Ardi berbalik, kamar kosong. Saat ia kembali menatap cermin, perempuan itu kini berdiri di dalam pantulan, sangat dekat. "Kampung tidak mengambilmu," lanjutnya. "Kampung menitipkan." "Menitipkan apa?" Suara Ardi gemetar. Perempuan itu mengangkat tangannya. Di telapakannya ada kentongan kecil, retak, bertuliskan samar. "Nama Bagas." "Dia menjaga pintu," katanya. "Sekarang, kamu menjaga jalan." Kentongan di tangan perempuan itu lenyap. Bersamaan dengan itu, dada Ardi terasa ditusuk dingin. Bayangan angka di kulitnya semakin jelas. Pukul 0:01, jam di dinding kamar tiba-tiba berdetak kembali, normal. Lampu menyala, tidak ada bau dupa, tidak ada bayangan, hanya Ardi yang terengah di lantai, dan bekas abu hitam di telapak tangannya. Paginya, Ardi menemukan sesuatu di depan pintu kos. Sebuah arang hitam, dibungkus daun kering. Dan secari kertas bertuliskan satu kalimat. "Jalan yang kamu lewati, jalan yang kami lewati." Sejak pagi, Ardi merasa jalannya selalu berubah. Ia berangkat kerja seperti biasa, melewati gang sempit dekat kos. Gang itu biasanya lurus, hari ini terasa lebih panjang. Langkahnya bertambah, tapi ujung gang seolah menjauh. Di tengah gang, Ardi berhenti. Di tanah, ada bekas arang hitam, membentuk tanda panah samar. Dadanya berdenyut pelan. "Tuh, tidak," Ardi menggeleng, tapi kakinya bergerak sendiri mengikuti arah panah. Gang itu bermuara ke jalan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, jalan tanah lembab, diapiti ilalang tinggi. Padahal di peta kota, seharusnya ada deretan ruko. Dari kejauhan, terdengar suara motor. Mogok. Ardi berlari mendekat. Seorang pemuda berdiri di samping motornya, wajah panik. "Bang, GPS gue muter-muter. Jalan ini benar, kan?" Ardi ingin menjawab tidak, tapi mulutnya terbuka sendiri. "Iya, lurus aja." Begitu kata itu keluar, dadanya terasa panas menyengat. Pemuda itu mengangguk dan menyalakan motor. Saat ia melaju, jalan di depannya mengabur, ditelan kabut tipis. Ardi menatap kosong. Ia baru saja menunjukkan jalan. Dan jalan itu bukan milik dunia ini. Tangannya gemetar. Ia membuka telapak tangan, abu hitam yang tadi pagi ada, kini hilang. Sebagai gantinya, muncul garis halus di kulitnya, seperti peta jalan. Malamnya, Ardi bermimpi duduk di persimpangan tak bernama. Rumah panggung berdiri di kejauhan. Di sampingnya, Bagas duduk diam, wajahnya tenang tapi kosong. "Kamu gak jahat," kata Bagas pelan. "Kamu cuma menunjuk." Ardi terbangun dengan air mata mengalir. Di meja kosnya, ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Satu jalan telah dibuka. Ardi memutuskan satu hal pagi itu, ia tidak akan lagi menunjuk jalan. Ia berangkat kerja lebih awal, memilih rute ramai. Jalan besar, lampu terang, orang berlalu lalang. Tidak ada gang sempit, tidak ada ilalang, tidak ada kabut. Dadanya tetap berdenyut. Tuk, tuk. Siang hari, hujan turun tiba-tiba. Ardi berteduh di bawah halte kosong. Di seberang jalan, seorang ibu tua berdiri kebingungan, menenteng tas kain. "Nak," panggilnya, "terminal kemana?" "Iya."
Ardi menunduk. Ia tahu, entah bagaimana, kalau pertanyaan itu bukan soal terminal. Aku nggak tahu, Bu, jawabnya cepat. Begitu kata itu keluar, udara di sekeliling halte membeku. Ibu tua itu menatapnya lama. Senyumnya perlahan turun, berubah datar. Oh, katanya lirih. Kalau begitu, jalannya tertutup. Lampu jalan mati satu persatu. Suara hujan menghilang, digantikan keheningan tebal. Dadanya terasa seperti diremas. Bayangan angka di kulitnya berdenyut menyakitkan. Tuh, ia terjatuh berlutut. Ketika Ardi membuka mata, halte sudah normal. Hujan turun seperti biasa. Ibu tua itu tidak ada. Namun di bangku halte, tertinggal tas kain. Di dalamnya, hanya ada kentongan kecil retak dan secarik kertas. Menunjuk adalah tugas, menolak adalah dosa. Malam itu, Ardi pulang dengan langkah gontai. Di depan kos, ia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Seorang anak SMA, masih memakai seragam. Bajunya basah, sepatunya penuh lumpur. Nggak tahu jalan pulang, kata anak itu lirih tanpa menoleh. Ardi memejamkan mata, menahan napas. Dadanya berdenyut keras, seolah ingin pecah. Anak SMA itu masih berdiri membelakangi Ardi. Rambutnya menempel di leher, basah seperti habis kehujanan, padahal malam itu kering. Nggak tahu jalan pulang, pulangnya pelan. Ardi menelan ludah, dadanya berdenyut keras. Tuk, tuk, ia menatap ke kiri, jalan kos yang ramai. Ke kanan, gang sempit yang tidak seharusnya ada. Gang itu gelap, tanahnya basah, dan di ujungnya samar terlihat lampu minyak. Ardi tahu, kalau ia menunjuk gang itu, anak ini akan hilang dari dunia yang sama. Kalau ia tidak menunjuk, kampung akan menagih dengan cara lain. Adik rumahnya di mana? Tanya Ardi, suaranya parau. Anak itu perlahan menoleh, wajahnya pucat, matanya hitam polos tanpa pantulan. Seharusnya, dekat sungai, katanya ragu. Sungai itu sudah ditimbun bertahun-tahun lalu. Ardi memejamkan mata, dalam kepalanya terngiang suara Bagas. Kamu cuma menunjuk, tangannya terangkat, tapi bukan ke gang gaib. Ia menunjuk ke jalan terang. Lewat sana, ikuti jalan besar, jangan masuk gang apapun. Detik itu juga, dada Ardi terasa seperti ditusuk paku dingin. Anak itu menatap arah yang ditunjuk, lalu wajahnya berubah bingung. Di sana, kosong, gumamnya. Lampu jalan di ujung sana padam. Gang gelap di sisi kanan memanjang, seolah mendekat. Kentongan kecil berbunyi dari dalam tubuh Ardi. Tuh, anak itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Berarti, bukan jalan itu. Kakinya melangkah sendiri ke gang gelap. Adek, tunggu, Ardi berteriak. Terlambat, kabut menelan anak itu dalam 2 langkah. Gang itu menghilang, menyisakan tembok kos biasa. Ardi terjatuh terduduk, napasnya terengah. Di telapak tangannya, muncul garis baru, lebih panjang, lebih dalam, membentuk persimpangan. Ponselnya bergetar, pesan masuk, 1 penolakan, 1 jalan diambil sendiri. Malam itu, Ardi menangis tanpa suara. Ia tidak menunjuk, tapi ia tetap kehilangan seseorang. Ardi tidak tidur malam itu. Di lantai kamar kosnya, ia menggambar ulang peta garis yang muncul di telapak tangannya. Garis-garis itu tidak membentuk kota, melainkan simpang tak bernama, setiap ujungnya terasa dingin saat disentuh. 1 simpang berdenyut lebih kuat dari yang lain. Di sanalah pusat. Menjelang subuh, Ardi berdiri di pinggir kota, di tempat yang selama ini ia hindari, bekas terminal tua yang sudah ditutup. Gerbangnya berkarat, papan namanya lapuk. Dadanya berdenyut pelan. Tuh, saat ia melangkah masuk,
udara berubah berat. Jam tangannya mati, sinyal ponsel lenyap. Di tengah lapangan kosong, berdiri rumah besar, persis seperti di kampung gaib. Tidak seharusnya ada di sana. Pintu terbuka, di dalam, deretan kentongan tergantung dari balok kayu. Masing-masing bertuliskan nama, ribuan, tua dan baru bercampur. Di ujung ruangan, penjaga berdiri membelakanginya. "Kamu datang tanpa dipanggil," katanya tanpa berbalik. "Jarang ada yang berani." "Aku mau berhenti," kata Ardi tegas. "Aku bukan milik kampung." Penjaga berbalik perlahan, matanya hitam pekat, tapi tidak marah. "Tidak ada yang dimiliki," katanya. "Hanya yang terhubung." Ia menunjuk dada Ardi. "Kamu membuka jalan. Jalan tidak bisa ditutup, hanya dipindahkan." "Ke siapa?" Ardi menahan amarah. Penjaga tersenyum tipis. "Ke yang paling dekat saat kamu melepaskan." Dari bayangan di belakang penjaga, muncul sosok-sosok samar. Wajah-wajah yang pernah Ardi lihat, termasuk anak SMA itu. Dadanya terasa runtuh. "Kalau aku hancurkan semuanya," teriak Ardi. Penjaga menggeleng. "Kalau pusat runtuh, semua jalan terbuka. Dunia kalian dan kami menyatu." Kentongan di ruangan bergoyang perlahan, berbunyi lirih bersamaan. "Tuk, tuk, masih mau berhenti?" tanya penjaga. Ardi terdiam. Kentongan-kentongan di rumah besar bergoyang semakin pelan, seolah menunggu keputusan Ardi. Udara menebal, setiap napas terasa berbau kayu tua dan hujan lama. Penjaga melangkah mendekat, membawa sebuah kentongan kosong, tanpa nama. "Jalan bisa dipindahkan," katanya tenang. Tapi selalu ada penanda. Ia menyerahkan arang hitam ke tangan Ardi. Panasnya seperti bara hidup. "Kamu bebas," lanjut penjaga. "Asal kamu meninggalkan satu nama untuk menggantikan peranmu." Ardi gemetar. "Satu orang, bukan orang," koreksi penjaga. "Satu jejak, satu nama yang sering dilewati, sering dipanggil." Wajah-wajah samar di belakang penjaga mendekat. Ada pedagang, pengemudi, pelajar. Mereka semua pernah bertanya arah. Lalu satu wajah muncul lebih jelas dari yang lain. Bagas. Ardi terbelalak. Dia sudah terikat. Penjaga mengangguk. Tapi ikatannya belum selesai. Namanya masih sering dipanggil, di doamu, di ingatanmu. Ardi menunduk, air mata jatuh ke lantai kayu. Ada pilihan lain. Suaranya nyaris tak terdengar. Penjaga diam sejenak. "Ada, tapi itu berarti kamu meninggalkan namamu sendiri." Ardi mengangkat kepala. "Dilupakan. Di sini," jawab penjaga. "Di dunia luar, kamu akan hidup. Tapi tidak ada yang benar-benar mengingatmu." Foto memudar. Suara hilang dari ingatan. Kentongan kosong bergetar pelan. "Tuk." Ardi menutup mata. Bayangan, ibunya, teman-temannya, hidup yang biasa, semuanya berkelebat. Ia mengangkat arang. Tangan kanannya menulis satu nama. Tangannya berhenti. Tangan Ardi akhirnya bergerak. Ia tidak menulis nama Bagas. Ia menulis Ardi. Arang hitam berasap, menyatu dengan kayu kentongan kosong. Tulisan itu berdenyut seperti nadi, lalu menghilang, seakan diserap ke dalam serat kayu. Ruangan bergetar, kentongan-kentongan lain berhenti bergerak. Penjaga mengangguk pelan, jejak diterima. Sekejap kemudian, dada Ardi terasa ringan, denyut kentongan di dalam tubuhnya menghilang. Garis-garis di telapak tangannya memudar satu persatu. Namun bersamaan dengan itu, kepalanya terasa kosong. Ia berusaha mengingat wajah ibunya, buram. Nama teman sekantor, hilang di ujung lidah. "Sekarang pulang," kata penjaga. "Dan jangan mencari dirimu sendiri." Kabut menelan Ardi. Ardi terbangun di bangku halte kota, menjelang maghrib.
Lalu lintas ramai, suara klakson, orang-orang berlalu lalang. Seorang satpam menepuk pundaknya. "Mas, jangan tidur di sini." Ardi berdiri bingung. "Iya, Pak, nama?" tanya satpam itu, mencatat. Ardi membuka mulut. Tidak ada jawaban. Di saku jaketnya, ada dompet. KTP di dalamnya pudar, foto kosong, nama tak terbaca. "Mas," satpam mengernyit. Suaranya terhenti. Tidak ada yang keluar. Satpam akhirnya menghela napas. "Ya sudah, hati-hati pulang." Ardi berjalan menjauh, dadanya tenang tapi hampa. Di kejauhan, sebuah kentongan kecil berbunyi sekali, lalu sunyi. Ardi, atau apapun nama yang dulu melekat padanya, berjalan menyusuri kota seperti orang baru lahir. Setiap sudut terasa asing, tapi tubuhnya tahu kemana melangkah. Kaki ini hafal jalan, meski kepala kosong. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil. Ibu penjual menatapnya sebentar. "Mau pesan apa, Mas?" Ardi membuka mulut, ragu. "Apa aja?" Ibu itu mengangguk, seolah tidak merasa aneh. Tidak ada yang memanggil namanya. Tidak ada yang menanyakan asalnya. Di kaca etalase, pantulannya tampak terpotong, seperti bayangan yang lupa menempel. Malam turun. Saat Ardi melintasi perempatan sepi, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di trotoar berdiri seorang pemuda kebingungan, menatap ponsel yang layarnya hanya menampilkan peta kosong. "Mas, ini daerah mana ya?" tanya pemuda itu. Ardi merasakan tarikan halus di dadanya, bukan denyut kentongan, tapi kebiasaan lama. Ia hampir menunjuk, hampir, namun ia teringat kata-kata penjaga. "Jangan mencari dirimu sendiri." Ardi menggeleng, "Nggak tahu." Pemuda itu menghela napas, lalu melangkah pergi. Jalan di depannya tetap normal, tidak memanjang, tidak berkabut. Ardi tersenyum tipis, tapi saat ia melanjutkan langkah, di aspal perempatan itu tertinggal jejak arang hitam, membentuk panah samar ke arah gang sempit. Bukan dari Ardi, dari tanah itu sendiri. Di kejauhan, kentongan kecil berbunyi 2 kali, sangat pelan, seolah ragu. Malam itu kota terasa terlalu sunyi untuk ukuran hari biasa. Lampu-lampu jalan menyala sempurna, tapi tidak memberi rasa aman. Seperti panggung yang diterangi rapi, menunggu sesuatu terjadi. Ardi, tanpa nama, tanpa jejak resmi, berjalan mengikuti arus orang, namun tidak benar-benar bersama mereka. Ia ada, tapi tidak tercatat. Ia hidup, tapi tidak dikenang. Di sebuah persimpangan tua, langkahnya terhenti. Persimpangan itu tidak ada di peta manapun. Lampu merahnya menyala terlalu lama. Tidak ada kendaraan melintas. Tidak ada suara serangga. Hanya keheningan yang rapat. Di tengah persimpangan, berdiri kentongan besar. Tidak tergantung, tidak disangga. Ia berdiri sendiri, tegak, seperti tiang nisan yang lupa di makam kota. Ardi mendekat. Setiap langkah membuat udara semakin berat. Ingatannya yang kosong mulai bergetar, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai rasa takut. Bersalah, dan tanggung jawab yang tidak pernah ia minta. Di sisi kentongan, terukir tulisan samar, jauh lebih halus dari sebelumnya. "Jalan tidak diciptakan, jalan ditemukan." Angin bertiup pelan, kabut tipis muncul, bukan menelan, melainkan membuka. Dari balik kabut, tampak jalan tanah memanjang, diapit rumah-rumah panggung yang redup. Tidak seutuh kampung gaib, tapi cukup untuk dikenali. Di ambang jalan itu, berdiri Bagas. Bukan sebagai manusia, bukan pula sepenuhnya bayangan. Wajahnya tenang, matanya tidak lagi kosong. "Kamu berhasil," katanya. Ardi menatapnya lama. Ia tidak ingat siapa orang ini,
tapi hatinya mengenal. "Kenapa aku masih di sini?" tanya Ardi. Bagas tersenyum tipis. "Karena jalan butuh orang yang tidak punya nama. Kalau punya nama, kamu bisa dipanggil. Kalau tidak, kamu bisa lewat." "Jadi ini belum selesai?" "Tidak pernah," jawab Bagas. "Kampung gaib bukan tempat." Ia selisih, muncul di antara ragu dan keputusan. Bagas melangkah mundur, menyatu dengan kabut. "Tugasmu sekarang cuma satu," katanya pelan. "Kalau bertemu orang yang ragu, jangan tunjukkan jalan." Kentongan besar di tengah persimpangan retak, bukan pecah. Retakan itu memanjang seperti senyum. Tuk, satu pukulan, kabut menyusut, rumah panggung memudar, persimpangan kembali normal, lampu lalu lintas berubah hijau. Suara kota kembali hidup. Ardi berdiri sendiri. Pagi harinya, sebuah berita kecil muncul di koran lokal. Warga melaporkan gang sempit muncul dan menghilang di beberapa titik kota. Tidak ada korban, namun sejumlah orang mengaku hampir tersesat. Tidak ada nama disebutkan, tidak ada foto. Di halaman terakhir koran itu, iklan kecil tercetak samar, seperti salah cetak. Jika Anda ragu dengan jalan yang Anda pilih, berhentilah sejenak, jangan bertanya, jangan menunjuk. Malam berikutnya, di sebuah gang sepi, seorang pejalan berhenti kebingungan. Di kejauhan, seseorang tanpa nama berdiri diam, tidak mendekat, tidak menunjuk. Kentongan tidak berbunyi, dan untuk malam itu, tidak ada yang tersesat. Itulah cerita horor kali ini, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.